الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mangga sareng salat. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, tokoh masyarakat yang saya muliakan, juga kepada pemerintah setempat yang saya muliakan, Bapak Lurah kita yang hadir di tengah-tengah kita, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Wabil khusus kepada seluruh pengurus masjid Masjid Al-Furqan Kebun Nanas dan seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, atas segala aktivitasnya dalam rangka untuk menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Selalu saya titik beratkan ceramah-ceramah saya itu kepada pengorbanan. Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Tapi negara kesatuan ini berdiri tegak di atas aliran darah dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Mulai tahun 1825 Perang Diponegoro, umat Islam dengan para ulamanya berbondong-bondong untuk mengusir Belanda. Berapa juta wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Inilah pengorbanan. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah yang paling besar kontribusinya berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah darahnya umat Islam.
Oleh sebab itu pemimpin-pemimpin bangsa ini harus kenal sejarah bangsanya. Kalau menjadi pemimpin bangsa tidak kenal sejarah bangsanya, akhirnya kebijaksanaannya tidak bijaksana. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk mendirikan NKRI ini, saya jawab dengan fakta. Kalau pemerintah ingin tahu tentang pengorbanan umat Islam untuk mewujudkan NKRI ini, selalu dan sering saya katakan, adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum. Alhamdulillah, setiap kota kabupaten mesti ada taman pahlawannya. Di Bogor ada taman pahlawan, di Sukabumi ada taman pahlawan, insya Allah di Subang ada taman pahlawan, di Cirebon ada taman pahlawan. Setiap kabupaten di Indonesia ada taman pahlawannya. Kalau pemerintah ingin tahu tentang pengorbanan umat Islam untuk mendirikan NKRI ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuki taman pahlawan itu, kemudian ditanya, tiap kuburan tanya, namanya siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% itu darahnya umat Islam untuk NKRI. Supaya yang memimpin bangsa ini tahu bahwa jasa umat Islamlah yang terbesar, dengan tidak menghilangkan jasa-jasa kelompok lain. Tapi yang pasti adalah umat Islam yang terbesar dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu sekarang siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia ini? Umat Islam berjuang agar kekayaan alam Indonesia itu dinikmati oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai kekayaan alam ini dikuasai oleh orang-orang luar, dinikmati oleh orang luar, bukan bangsa Indonesia yang menikmati. Ini bertentangan dengan tujuan kemerdekaan. Kita ingin merdeka karena kekayaan alam waktu itu dikuasai oleh penjajah. Penjajah kita usir supaya kekayaan alam dinikmati oleh bangsa Indonesia, jangan dinikmati oleh bangsa asing. Inilah tujuan kita merdeka dengan segala pengorbanannya. Islam tumbuh subur sampai malam ini. Masjid Al-Furqan mengadakan Khaul Akbar untuk sesepuh-sesepuh kita ini. Itu dengan segala pengorbanannya. Kita untuk melaksanakan birrul walidaini. Jangan lupa sama kakek kita. Jangan lupa sama nenek kita. Wujudnya kita karena mereka. Maka kita adakan khaul. Ini pun dengan pengorbanan. Islam diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya. Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam, tumbuhnya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala pengorbanannya. Kita baca sejarahnya Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi.
karena diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah bersembunyi-sembunyi mengajak keluarganya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Baru Rasulullah itu berdakwah terang-terangan setelah datang perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang saatnya engkau terang-terangan berdakwah dan berpalinglah kau dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan. Apa yang dihadapi Rasulullah? Sahabat-sahabatnya diancam. Sahabat-sahabat Rasul dibunuh. Sahabat Rasul disiksa. Sayyidina Bilal diikat tangannya, ditarik di padang pasir di bawah terik matahari. Perutnya dikasih batu supaya mereka kembali kepada agama asalnya, agama jahiliyah. Tapi Sayyidina Bilal tetap berkata, ahad, 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 Allah yang Maha Esa tidak luntur dengan siksaan yang begitu kejam. Rasul tetap berdakwah. Bagaimana ketika beliau datang ke Taif, bukan disuguhi minuman dan buah-buahan, dilemparin batu oleh penduduk Taif sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril menawarkan jasa, hai Rasulullah, angkat tanganmu, mintalah kau kepada Allah agar penduduk Taif ini dihimpit oleh bukit-bukit yang ada ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit ini semuanya. Apa jawab Rasulullah? Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua kepada siapa saya diutus oleh Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada penduduk Taif. Dia menyakiti saya dan menyiksa sahabat-sahabat saya karena mereka tidak mendapat taufik dan tidak mendapat hidayat. Itulah jawaban Rasulullah, pengorbanannya. Tidak cukup seperti itu. Begitu Rasulullah berdakwah terus dan dakwanya semakin diterima oleh masyarakat Mekah. Akhirnya Rasulullah diembargo ekonominya, Bu. Dibekot ekonominya. Digantung di pintu Ka'bah itu seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Subhanallah, subhanallah. Supaya Rasulullah dengan para sahabatnya mati kelaparan. Saya ceritakan pahitnya Rasulullah agar kita yang menjadi umatnya semakin cinta kepada Rasulullah. Begitulah pengorbanan beliau dengan para sahabatnya. Tapi ternyata kekejaman, kekerasan, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Di mana api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Karena kekerasan tidak berhasil, embargo ekonomi tidak berhasil, orang-orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu Muhammad ingin jadi pemimpin, kami bangsa Arab penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja. Dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib
tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami siap kekayaan penduduk Mekah kami serahkan sama Muhammad. Sehingga ponakanmu nanti menjadi orang yang terkaya di Mekah ini. Tapi dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib, coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, kami siap untuk mengumpulkan semua anak perawan. Dengan syarat berhenti dia jadi nabi menyebarkan agamanya. Ditawarkan tahta, ditawarkan harta, ditawarkan wanita. Rasulullah jawab, jangan itu Abu Thalib pamanku. Letakkan matahari di tangan kananku, letakkan rembulan di tangan kiriku. Aku tidak akan berhenti menjalankan perintah Allah ini. Apa Islam yang jaya, apa saya yang hancur. Subhanallah, itulah pengorbanan nabimu 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang tinggal menikmati hasil daripada perjuangan Rasulullah. Karena semua politik dijalankan gagal semua. Dengan kekerasan, dengan pembunuhan gagal. Embargo ekonomi gagal. Ditawarkan harta dan takhta dan wanita gagal. Kemudian orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah. Bagaimana caranya untuk menghabisi gerakan Muhammad ini. Segala macam cara sudah kita laksanakan. Sampai ditawarkan jadi raja, ditawarkan harta, ditawarkan wanita. Masih ditolak. Mereka mengadakan musyawarah di Darun Nadwa. Yang waktu itu dihadiri oleh iblis. Yang berpakaian seperti manusia ikut hadir. Ditanya oleh orang Mekah, siapa kau? Saya dari Najd. Mendengar Anda mau musyawarah, saya ingin menyumbang pikiran. Berkumpullah tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian Abu Jahal berkata, kalau begini Muhammad itu tangkap saja, masukkan dalam rumah kunci, supaya dia tidak keluar. Selama Muhammad keluar masuk kampung, keluar masuk desa, suaranya didengar oleh mereka, sehingga agama mereka akan lebih besar, nanti agama kita akan hilang. Tangkap saja Muhammad, masukkan ke dalam penjara. Iblis berkata, pendapatmu tidak benar. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Mengapa? Keluarganya adalah orang-orang besar. Keluarganya golongan bangsawan. Pasti sukunya nanti akan membela, mengeluarkan dia dari penjara. Sia-sia Muhammad di penjara. Tidak ada gunanya. Angkat tangan lagi Abu Jahal. Kalau begitu Muhammad tuh usir saja ke luar negeri. Supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, bahaya usulmu. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, pasti di luar negeri dia nanti berdakwah. Kalau pengikut dia di luar negeri besar, pasti negara kami nanti akan diserbu dari luar negeri. Berbahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Di penjara tidak ada gunanya. Diusir ke luar negeri berbahaya. Akhirnya Abu Jahal bilang, kalau begitu bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Bunuh Muhammad. Tidak ada jalan lain. Jalan apapun pasti gagal. Satu, bunuh Muhammad ini. Akhirnya seluruh pemuda-pemuda Quraisy mengelilingi rumahnya Rasulullah dengan pedang terhunus. Perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan dia berbicara.
Malam itulah dikepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang terhunus di tengah malam yang sangat menakutkan itu. Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, sekarang malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Ini perintah Allah. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan yang menakutkan, tengah malam yang begitu gelap, diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Bagaimana perasaannya? Di luar rumahnya pedang mengelilingi rumahnya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ngambil pasir. Dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas. Dia baca sebagian surat dari surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Pasir dilemparkan, mereka semuanya menjadi ngantuk tertidur. Rasulullah keluar dengan aman. Inilah penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Langsung menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tentu heran, ada apa Rasulullah tengah malam begini? Abu Bakar, Allah perintahkan saya dengan kau untuk meninggalkan kota Mekah di tengah malam ini. Apa jawab Abu Bakar? Kalau itu sedang perintah Allah ya Rasulullah, mari kita keluar. Subhanallah, tidak ada penolakan daripada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar betul-betul menancapkan imannya yang kokoh. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimmalihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada hartanya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu, cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta enggak sama suaminya? Alhamdulillah Pak, jangan kawin lagi Pak. Saya tidak melarang Bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang Bapak dan Ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tapi di dalam hadis Rasulullah, cintailah Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Ini perintah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menjalankan itu semua. Saya Bakar tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Mari Rasulullah, kalau ini sudah perintah Allah, kita tinggalkan kota Mekah di tengah malam itu. Keluarlah beliau berdua dengan apa yang ada. Langsung menuju Jabal Thur. Saya kira yang umroh dan haji sudah tahu Jabal Thur. Di situ ada gua Thur. Di situ Rasulullah beristirahat. Pagi harinya Abu Jahal dan Abu Lahab datang. Hai anak muda, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, belum keluar. Tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Subuh dia mesti keluar. Didobrak pintunya. Yang ada Sayyidina Ali. Ditanya, kemana Ali? Muhammad, saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya waktu itu orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, 300 unta. Subhanallah. 300 unta itu kalau
Indramayu di Subang ini sama dengan 900 kerbau. Satu unta nilainya 3 kerbau. Mereka semua berpacu mencari untuk mendapatkan 300 unta. Karena di padang pasir kelihatan kaki 4. Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Ditelusuri terus. Kemudian Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membikin tipu muslihat. Allah membikin tipu muslihat. Dan Allah sebaik-baik untuk membalas tipuan mereka. Labah-labah disuruh bikin sarang yang rapi, merpati bertelur. Begitu mereka sampai di depan Jabal Tur, semuanya berteriak. Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak lihat itu. Sarangnya labah-labah tidak robek, masih utuh, tidak ada lubang. Pasti tidak ada orang. Kembalilah mereka itu selamat dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan sarang labah-labah mereka sudah tertipu. Sehingga menyatakan tidak ada orang. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti melihat kita. Dalam Al-Quran disebutkan, idhuma fil ghar. Idza qala li sahibi la takzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, kau tidak usah sedih, Allah bersama kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah penderitaan nabimu, pengorbanan yang akhirnya mereka meneruskan perjalanan menuju ke kota Madinah. Sampailah di kota Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan riang gembira, yang akhirnya disitulah Rasulullah mendirikan satu negara Madinah. Disitulah dakwahnya terus berkembang sampai sekarang dengan pengorbanannya. Ini saya jelaskan tentang pengorbanan supaya kita mengukur apa pengorbanan kita terhadap agama Islam. Itulah pengorbanan mereka. Karena mereka mau berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita hidup enak kayak begini nih karena pengorbanan orang-orang yang terlebih dahulu. Mereka berkorban dengan darahnya, mereka berkorban dengan hartanya. Alhamdulillah dengan pengorbanan mereka, alhamdulillah kita semua tidak jadi korban. Nah, lalu sekarang apa pengorbanan kita? Kalau orang sebelum kita sudah berkorban, sekarang apa pengorbanan kita? Saya ajak Bapak dan Ibu, mari kita sekarang berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Mari kita berkorban untuk anak cucu kita. Selamatkan anak cucu kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Selamatkan anak kita, selamatkan cucu kita, selamatkan keturunan kita. Kita sedang perlu berkorban untuk anak cucu kita. Mari kita sekarang saya ajak kembali pada zaman sahabat. Ketika zaman sahabat Rasulullah, seluruh para sahabat mempunyai pikiran, saya wajib menghidupkan Islam. Untuk menghidupkan Islam tentu perlu biaya. Setiap sahabat merasa saya wajib membiayai Islam. Ketika mau mengadakan peperangan, untanya, kurmanya, kambingnya, korban semua. Saya minta supaya umat Islam sekarang termasuk di kebun nanas ini, saya beragama Islam. Islam perlu kita pelihara. Untuk memelihara ilmu tentu wajib biayanya. Maka saya wajib membiayai Islam. Ini saya serukan. Supaya semua umat Islam ini merasa punya kewajiban untuk menghidupkan Islam, membiayai Islam.
Dari mana kita akan berislam? Banyak cara. Saudara, sebagian hartanya sisihkan untuk Islam. Saudara dagang sayur, mempunyai untung satu hari, katakan 200.000, katakan 100.000, 5.000 untuk Islam. Saudara bertani, tanam beras, tanam padi, panen, di samping zakatnya, ini untuk Islam. Ambil 1 karung gabah atau setengah karung gabah untuk Islam. Saudara menjadi kuli bangunan, dibayar 1 hari 150.000, 1 minggu 600.000. Ambillah 20.000 untuk Islam. Saudara jadi dokter misalnya, setiap hari praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, praktek Jumat untuk Islam, berapapun dapatnya untuk Islam. Saudara jadi pegawai negeri, dapat gaji 3 juta, paling kecil 4 juta, 5 juta, sisihkan 50.000 untuk Islam. Ini yang saya minta kesadaran umat Islam, bahwa semua umat wajib membiayai Islam kalau Islam ingin hidup di negara Republik Indonesia ini. Supaya semuanya umat Islam punya perasaan, saya wajib membiayai Islam. Bisa lewat masjid. Alhamdulillah, Bu. Mungkin ibu ketika saya pidato di masjid ini, ibu belum lahir. Mungkin di antara bapak-bapak belum lahir. Saya 45 tahun yang lalu pidato di sini. 45 tahun yang lalu. Yang umurnya 45 tahun berarti sedang lahir. Yang umurnya 50 tahun baru 5 tahun. Yang umurnya 53 tahun baru di SD. Saya sudah pidato di sini. Nah, saya minta semua umat Islam supaya punya perasaan saya wajib membiayai Islam. Sisihkan segala hartanya. Alhamdulillah masjidnya, subhanallah. Ketika dulu saya pidato di masjid ini nggak kayak begini, masjidnya jelek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masjid ini tentu perlu biaya. Masjidnya hidup, Islam hidup. Maka ketika masuk masjid tiap hari Jumat, tolong saya minta maaf kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ketika tromol masjid diedarkan, kemudian bapak memasukkan duit 2.000 rupiah. Maaf, 1.000 maaf. Bapak jangan merasa sudah berkorban. Kalau bapak dalam tromol masjid memasukkan 2.000 rupiah, itu bapak sedang menghina agamanya. Menghina agamanya, tidak menghargai Islam. Masa masuk masjid indah kayak begini, listriknya, airnya. Begitu Jumatan 2.000 rupiah, penghinaan terhadap agamamu. Maaf, ya. Jangan 2.000, Pak. Ke kebun binatang saja di Jakarta bisa 15.000. Yang dilihat monyet. Betul apa tidak? Lihat monyet, Bu. Di sini masuk masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Setelah itu mendengarkan khotib berkhutbah, subhanallah, menjalankan ibadah sholat Jumat. Setelah itu sholat ba'diyatal Jumat. Masjidnya bagus, keramiknya bagus, listriknya bagus. Dananya 2.000. Itu penghinaan besar-besaran terhadap agama Islam.
kau tidak menghargai agamanya, kau tidak menghormati agamanya, minimal katakanlah 10.000 tiap masuk masjid itu. Paling tidak, kalau sudah hari Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat, hari yang dihormati oleh Allah. Mari kita hormati hari Jumat. Kita hormati sholat Jumat. Sehingga penduduk Kebun Nanas, kalau sudah masuk hari Jumat, stop, berhenti merokok 1 hari. Berapa harga rokok? Harga rokok kata Kiai 25.000. Apa artinya tidak merokok 1 hari? Hargailah agamamu. Hormatilah agamamu. Kalau agamamu ingin jaya, agamamu ingin hebat, agamamu ingin disegani oleh umat lain, mari kita hidupkan, biayai oleh kita sendiri. Jangan sampai Islam dibiayai oleh orang lain. Mengapa umat Islam diombang-ambingkan kayak bola di kaki anak kecil? Mengapa? Karena kadang-kadang dibiayai oleh orang lain. Sehingga diatur oleh orang lain. Maka Anda umat Islam mandiri. Jangan menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Mari kita Islam biayai oleh orang Islam sendiri. Bu. Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Bu, ibu tiap hari belanja ke pasar. Ada lebihnya 2.000, 5.000 masukkan kotak. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. 7 hari Jumat buka ada duit 35.000. Titipkan sama suaminya, Bu, Pak, ini 20.000 masukkan di terowongan masjid untuk saya nanti di kuburan. Kalau saya pisah dengan bapak, pisah dengan keluarga saya di kuburan, inilah nanti akan menghibur saya di kuburan 20.000. 15.000-nya ke majelis taklim. Di mana ada majelis taklim bawa 15.000 kasih. Majelis taklimnya hidup, masjidnya hidup, dibiayai oleh orang Islam sendiri, bukan dibiayai orang lain. Apalagi kalau dibiayai oleh si kafir-kafir itu, tambah rusak Islam ini. Bagaimana kira-kira penjelasan saya ini? Apa? Jelas ya? Lah ini pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban, sekarang saya tanya sama ibu, Islam itu harus hidup Bu. Hidupnya Islam perlu biaya Bu. Hidupnya masjid perlu biaya. Siapa yang akan membiayai masjid? Siapa yang akan membiayai majelis taklim? Kita yang membiayai. Masjidnya hidup, majelis taklim, yasinan, tahlilan di kampung-kampung hidup. Hai umat Islam, jalankan syariat Islam sesuai dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Jangan menunggu peraturan pemerintah. Betul? Untuk menjalankan syariat Islam nunggu undang-undang negara. Saudara harus sadar, negara kita bukan negara agama. Negara kebangsaan yang terdiri daripada bermacam-macam agama, bermacam-macam bangsa yang mendapat satu perlindungan dari namanya Pancasila yang memberikan kebebasan pada semua agama untuk menjalankan ajarannya. Maka umat Islam jalankan syariat Islam, tidak perlu nunggu undang-undang negara. Kita jalankan sendiri untuk jadikan suri teladan kepada umat yang lain. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk dijadikan contoh
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya para nabi, para rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, supaya ditampakkan dan diperlihatkan syariat Islam ini kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Syukran Ma'mun berkewajiban untuk memperlihatkan syariat Islam kepada bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia mau mengambil syariat Islam, alhamdulillah. Bangsa Indonesia tidak mau mengambil syariat Islam, wa ma alaina illal balaul mubin. Syukran Ma'mun cuma kewajiban untuk memperlihatkan, untuk menampakkan ini ajaran Islam. Di mana-mana saya perlihatkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Allah hanya menurunkan satu agama dari permukaan bumi ini. Hanya menurunkan satu agama, agama Islam. Semua para nabi, 25 rasul, itu semuanya agamanya Islam, tauhid. Seruannya satu. Nabi Adam mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama tauhid, agama Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Nuh, datang Nabi Musa. Nabi Musa seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama tauhid. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama seperti Nabi Isa, seruannya sama seperti Nabi Musa. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama Allah yang benar. Bagaimana? Apa bedanya Pak Sugron? Gak ada bedanya. Dari Nabi Adam sampai Muhammad tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu tidak diturunkan sekaligus. Syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Betul Kiai? Betul Kiai? Siapa yang mau nyolong? Langit dan bumi cuman miliknya Nabi Adam dengan istrinya berdua. Tidak ada nyerobot sawah. Jangankan sawah, jangankan kapling. Negara nggak ada sama Nabi Adam. Nggak ada Malaysia, nggak ada Mekah, nggak ada Belanda, nggak ada Indonesia. Yang ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dan Siti Hawa.
Tidak ada orang nyolong. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan dipermudah. Mengapa tidak ada undang-undang perkawinan seperti kita sekarang? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang yang kawin, hanya anaknya Nabi Adam. Sehingga zaman Nabi Adam oleh Allah dikasih kemudahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam. Kalau di kebun nanas sekarang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam, baru boleh. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad turunlah agama Allah sempurna, dijadikan Nabi penutup karena agama Allah sudah sempurna. Sehingga kitab-kitab selainnya ditarik oleh Allah. Sekarang saudara mau cari kitab Taurat yang asli, tidak bakalan ketemu. Saudara mencari kitab Injil yang asli menurut Al-Quran, tidak akan ketemu. Kitab Injil yang asli firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni firman Allah. Sekarang mau dicari dimanapun saja tidak akan ketemu. Yang ada sekarang Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Yang ada sekarang Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Kita mendapatkan kitab Injil Markus yang ditulis oleh orang bernama Markus. Kita dapat Injil yang keempat, Injil Yahya, yang ditulis orang yang bernama Yahya. Malah ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditulis oleh orang, namanya Barnabas. Karena isinya mirip dengan Al-Quran, tidak boleh dibaca. Ini sekarang yang ada. Kita beriman kepada kitab Injil. Injil yang mana? Injil yang firman Allah. Yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Untuk disampaikan kepada umatnya. Dan bukan perkataan Nabi Isa. Ini saya jelaskan agama Allah. Datang Nabi Muhammad. Quran 30 juz sempurna. Sehingga Allah membuat pernyataan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz yang isinya lengkap dan sempurna sudah diturunkan oleh Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum dilahirkan, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Ini jadikan keyakinan oleh kita semua.
Dan Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Baik kehidupan manusia di dunia maupun kehidupan manusia di akhirat. Diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Maka kita hidup ini untuk melaksanakan perintah Allah. Kita hidup ini untuk menjauhi larangan Allah. Bukan kita mengikuti ajaran yang datang dari barat. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Itu ajaran murtad. Saya katakan dengan tegas. Kalaupun mau menerima kebebasan dari manusia, tapi kebebasan manusia yang dibatasi oleh Pancasila, dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45, dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kebebasan tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Gimana? Mantap? Hah? Pemimpin Islam itu memantapkan anak buahnya. Bukan bikin bingung. Kalau ada pemimpin Islam bikin ceramah membingungkan umat Islam, itu agen Yahudi. Paham? Paham? Kalau ada tokoh Islam berbicara membingungkan Islam, mengacaukan pikiran umat Islam, yakinilah bahwa tokoh itu adalah agen Yahudi Barat.